buat saya kasus ijazah palsu ini lebih bagus itu masuk ke pengadilan. Artinya supaya Jarkowi Jarkosok ini datang ke pengadilan. Kalau perlu bersama Eko Panjul, gitu. Karena Eko Panjul dan Jokowi ini dua orang ini yang membuat negara ini jadi kacau balau. Nah, dengan hadirnya Jokowi ini mudah-mudahan dapat terbongkar. Walaupun kata Rismon, wah dia akan menjadi saksi mahkota. Menurut Mas Royo lain, menurut Latifa lain. Buat saya ijazah ini mah buatan pasar pramuka gitu, dibuat. Artinya nggak penting juga analisa-analisa mereka itu. Ya karena dibuat oleh seseorang, artinya kan ijazah ini palsu. Gitu. Nah inilah yang saya berharap supaya Jokowi Jarkowi ini masuk ke pengadilan. Terbongkar siapa yang membuatnya, jaringannya siapa aja, termasuk juga jaringannya si Eko Panjul, aktivis kiri, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kasus ini terbongkar lah, dan nggak terlalu larut gitu. Kalau memang Jokowi salah ya harus ditahan, harus diadili, ditahan, bahkan diungsikan tuh kalau perlu tuh sama satu keluarganya gitu. Karena kan penikmat dari kerusakan ini kan keluarga Jokowi gitu. Jadi buat saya nggak masalah mau masuk pengadilan mana, yang penting Jokowi masuk dulu ke pengadilan. Nah karena besok-besoknya kan dia akan masuk lagi dengan kasus-kasus KKN-nya kan banyak nih. Kasus satelit, sebut nama dia. Kasus Kerombok juga sebut nama dia. Kasus haji. Apalagi kasus-kasus pembunuhan nih, KM50 kan belum selesai. Mudah-mudahan kasus-kasus ini didorong nih sama kawan-kawan lain supaya Jokowi hadir terus di pengadilan dengan kasus-kasus yang lain. Ya hukumannya kalau misalnya di penjara, masuk lagi, penjara lagi, akhirnya kan mati di penjara kan gitu. Seruan pasar pramuka dan satu keluarga diungsikan ketika tuduhan tak lagi butuh bukti. Narasi dengan lantang Bambang Trimulyono dan Bang Rustam menyeret Jokowi serta Eko Panjul, Eko Sulistyo ke meja hijau. Ijazah presiden disebut-sebut buatan pasar pramuka. Klaim bombastis tanpa putusan hukum. Tapi yang lebih ekstrim, jika terbukti salah, Jokowi harus ditahan, bahkan diungsikan sekeluarga, ujar Rustam. Sarkasme pun hadir, seolah-olah kesalahan satu orang mewajibkan hukuman kolektif, mengganti proses hukum beradab dengan dendam berbalut amarah. Tuduhan pun semakin liar. Rustam menambahkan kasus KKN satelit, korupsi haji, hingga tragedi KM50 disulam menjadi satu dosa besar Jokowi. Tanpa rincian, tanpa bukti. Ironisnya, narasi Bambang dan Rustam justru memperlemah argumen mereka sendiri. Meninggalkan fakta, memilih provokasi. Sindiran pedasnya, jika tuntutan mengungsikan keluarga dianggap serius, bukankah para pelapor dulu yang pantas masuk pengadilan karena fitnah? Di atas panggung retorika, semua orang bisa bersuara. Tapi ketika pasar pramuka jadi dalil dan mengungsikan keluarga jadi tuntutan, publik berhak bertanya, ini perjuangan keadilan ala Bambang Trimulyono dan Rustam atau sekedar pertunjukan kemarahan tanpa bukti? Oh iya betul. Nah ini kan artinya Pak Prabowo dibohongi juga oleh Jarkowi Jarkosok ini. Nah, sampai berapa kali kan gagal gara-gara Jarkowi Jarkosok ini. Nah artinya memang Jokowi ini orang jahat gitu loh. Nah, Prabowo harus lihat ke situ. Coba dibayangin, masa dia berani sih memanipulasi data untuk mencalonkan presiden. Sedangkan Pak Prabowo mungkin udah mempersiapkannya matang segala macam. Dengan kebohongan itu Prabowo jadi gagal untuk menjadi presiden. Nah, artinya memang ketika Pak Prabowo ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, orang banyak masih melindungi Jokowi, artinya rakyat akan melihat Pak Prabowo sebelah mata gitu. Ini bukan presiden yang baik gitu. Tapi ketika Pak Prabowo berani berdiri di atas kakinya sendiri, saya rasa rakyat akan melihat Pak Prabowo adalah seorang negarawan, seorang pemimpin bangsa, bahkan pemimpin dunia gitu. Makanya segera kasus ini Pak Prabowo ambil sikap,
Dan yang kita dengar dari informasi Bang Edi Mulyadi, Kolonel Purnawiran Rajasa, bahwasanya Pak Prabowo juga tahu masalah ijazah ini, tahu ijazah itu palsu gitu loh. Artinya kalau Pak Prabowo tahu ya harus segera dong bertindak sesuai hukum gitu loh. Masa mau calon presiden 2 periode ijazah palsu biarin gitu kan? Ini kan artinya kerugian bangsa ini. Kerugian sumber daya alam gitu yang tidak seharusnya untuk kepentingan rakyat. Jadi gara-gara ijazah palsu ini jadi beralih kemana-mana dengan kekuasaan Jokowi yang di luar penalaran orang sehat gitu kan. Ya, artinya Ultimatum untuk Prabowo, hukum Jokowi atau ditinggal rakyat. Narasi Bambang Trimulyono dengan tegas menyebut Prabowo masih melindungi Jokowi. Padahal kata dia, Jokowilah yang memanipulasi data sehingga Prabowo gagal jadi presiden di 2014 dan 2019. Ironis, yang dibohongi malah jadi tameng bagi pembohong. Bang Rustam pun ikut menyerukan agar Prabowo berani berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu muncullah ultimatum dari Bambang. Jika Prabowo tak kunjung mengambil sikap, rakyat akan melihatnya sebelah mata. Sindiran pedasnya, seorang presiden yang takut pada mantan presiden. Apa ini negara atau keraton? Ancaman ditinggal rakyat pun terdengar seperti gertakan di atas panggung ala Bambang dan Rustam. Sementara kenyataannya tak ada bukti, tak ada gugatan, hanya amarah yang dikemas sebagai keberanian. Di satu sisi, kedua narasumber menuntut keadilan. Di sisi lain, mereka justru menghalalkan tuduhan tanpa dasar. Sarkasmenya, jika benar Prabowo selama ini dilindungi Jokowi, bukankah aneh meminta seorang korban manipulasi untuk menghukum dalangnya sambil mengancam akan meninggalkannya? Publik berhak bertanya, ini ultimatum keadilan dari Bambang Trimulyono dan Bang Rustam atau sekedar drama dengan dalih pengorbanan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.